Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta, kelas 2 PP1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membangun paradigma Qurani. Jadi, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan merupakan kitab suci yang masih asli, di mana isi ajarannya lengkap dan sempurna. Dan Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam, dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalam kedudukannya sebagai kitab suci, umat Islam Al-Quran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan spiritual dan etika. Di bidang teknologi, hukum dan ilmu pengetahuan, maksudnya di sini adalah umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pertama untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama maupun keilmuan, dan paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern, dan dimana merupakan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu yang realitas. Paradigma Qurani ini adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Dan di sini ada video dua tentang lautan. fenomena-fenomena yang terjadi. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Jadi kesimpulannya bahwa fenomena ini tersebut sudah terlebih dahulu ada di Al-Quran. Dan Al-Quran mengandung suatu gagasan yang murni yang bersifat metahistoris. Maksudnya di sini adalah bahwa ialah Al-Quran ini mengandung gagasan yang tidak terkait dengan sejarah ataupun dengan waktu, dengan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma jelas yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat Islam. Dan yang ini adalah video kedua di mana jasad utuh setelah 17 tahun dikubur. Pemirsa, jasad guru ngaji di wilayah Subang, Jawa Barat yang sudah dimakamkan selama 17 tahun lebih masih utuh ketika makamnya dibongkar untuk dipindahkan. Video proses pemindahan makam yang memperlihatkan jasadnya masih utuh pun ini viral di media sosial. Jadi kematian adalah sesuatu yang akan dialami makhluk dan pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan seseorang akan meninggal. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, entah itu cepat atau lambat, baik tua ataupun muda pasti akan mengalaminya. Dan karena memang ajal menjemput tidak mengenal usia ataupun kedudukan, sehingga setiap manusia hidup harus mempersiapkan bekal kematiannya. Biasanya jasad manusia yang telah dikubur akan menyatu dengan tanah. Akan tetapi, tak jarang pula kita mendengar ada jasad yang meski sudah dikubur selama bertahun-tahun tetapi jenazah tersebut masih utuh. Lantas, apa amalan rahasia yang dilakukan orang tersebut selama hidupnya? Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar meningkatkan iman. Dalam ceramah Ustaz Adi Hidayat menyampaikan beberapa keutamaan dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengerjakan amalan tersebut. Yang dimana yang pertama, dalam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kemudian di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan.
Yang ketiga, diberikan gelang-gelang emas di tangannya dan dipakaikan jubah di badannya. Yang keempat, dan yang paling dahsyat saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng ibunya yang telah melahirkan. Dan yang kelima, selain itu dia juga bisa menggandeng bapak yang telah bekerja keras untuknya dan istri atau suami yang telah mendampingi hidupnya. Dan yang terakhir, anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang paradigma Qurani dan kedua video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.